Saya akan membawakan renungan tematik tentang hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya beri judul Yesus adalah hikmat orang Kristen. Bagian pertama dari renungan ini, saya buka dengan satu kisah untuk menggambarkan betapa penting dan indahnya hikmat yang dianugerahkan Tuhan, yaitu di dalam satu kisah yang terkenal sepanjang masa dan diketahui oleh banyak orang. Kisah apakah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu adalah kisah hikmat Raja Salomo. Dalam mimpinya di Gibeon, setelah dia beribadah kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo baru saja menjadi raja, dan Salomo meminta hikmat, sebab dia rasa kurang berhikmat dan takut tidak bisa memimpin kerajaan Israel. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa apa artinya menjadi orang berhikmat, yaitu berdoa minta hikmat, karena merasa kurang hikmat, merasa bodoh, merasa kurang pengalaman, dan merasa diri kurang mampu, dan hanya Tuhanlah yang mampu. Dari awal cerita kisah Salomo ini kita bisa melihat, Salomo merasa kurang hikmat. Oleh karena itu dia minta Tuhan memberikan hikmat. Orang berhikmat tidak minta macam-macam. Tidak macam-macam seperti kekayaan, ketenaran, keberhasilan. Orang berhikmat, dia minta agar mampu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mampu bertanggung jawab atas jabatan yang Tuhan percayakan kepadanya. Hikmat Salomo itu langsung diaplikasikan dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Raja Salomo dan dua perempuan sundal di satu Raja-Raja 3. Ceritanya demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, masuklah dua perempuan sundal menghadap raja, dan ini saja sebenarnya fenomena yang cukup janggal. Karena raja kok mau sih mengurus perkara perempuan sundal? Ini pun terjadi karena hikmat yang Salomo miliki. Hikmat membuat Salomo mau menangani kasus apapun dalam kerajaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat membuat Salomo mau menangani kasus apapun dalam kerajaannya. Orang berhikmat mau menghadapi masalah apapun yang ada di hadapannya. Tidak menghindari masalah itu, atau mempetieskan masalah yang bisa menjadi bom yang meledak sewaktu-waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dua perempuan sundal ini menceritakan kepada Salomo bahwa mereka sama-sama melahirkan anak dan tinggal di rumah yang sama. Perempuan yang satu melahirkan duluan, 3 hari kemudian perempuan yang lain melahirkan bayi juga. Saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan persekutuan ibu hamil. Umur bayinya saja beda 3 hari saja. Mestinya mereka sudah dekat, saling mengasihi, kalau ada masalah, bisalah dikomunikasikan, didiskusikan. Mereka tinggal satu atap, mereka hubungannya dekat, dan mereka sama-sama hamil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya manusia berdosa. Persekutuan bumil ini pun, ya, persekutuan ibu hamil ini, menjadi tercerai-berai karena ketika terjadi masalah yang besar. Nah, di suatu malam, bayi dari salah satu perempuan itu mati karena tertimpa ibunya, yang tidak hati-hati ketika dia tidur, karena sangat pulas tidurnya, sehingga tertimpa bayi yang dia miliki. Nah, perempuan yang sadar bayinya mati karena tertimpa dia, menukar bayi yang mati itu dengan bayi yang hidup dengan perempuan lain itu. Ketika pagi tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu yang mau menyusui bayinya, sadar bahwa bayinya yang mati itu bukanlah anaknya. Akhirnya di pagi itu mereka berdua saling berdebat memperebutkan anak yang hidup, yang mana yang sebenarnya ibu yang sejati. Nah, pertengkaran ibu-ibu ini sangat dahsyat sampai akhirnya perkara itu sampai ke Raja Salomo. Ya, pertengkaran ibu-ibu ini sangat dahsyat. Nah, mereka datang kemudian menceritakan hal itu kepada Raja Salomo, dan Raja Salomo yang penuh hikmat ini mulai menganalisa masalah dari cerita mereka. Akhirnya Raja Salomo memberikan beberapa kalimat hikmat. Kalimat hikmat yang pertama adalah kalimat hikmat menyimpulkan masalah. Perempuan yang satu berkata, "Anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati." Perempuan yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, anakmulah yang hidup." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kalimat ini merupakan hikmat menyimpulkan masalah. Salomo menyimpulkan masalah secara objektif dan benar, bukan secara subjektif dan salah. Kalimat yang kedua dari Raja Salomo mengatakan kepada prajuritnya, "Ambilkan aku pedang." Salomo memerintahkan prajuritnya, "Ambilkan aku pedang." Ini adalah hikmat untuk meyakinkan orang atas apa yang hendak dia
lakukan selanjutnya. Lanjut ke kalimat ketiga, Bapak-Saudara sekalian, Salomo katakan kepada prajuritnya, penggalah anak yang hidup itu jadi dua. Penggalah bayi itu, berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Dari kalimat ketiga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita bisa lihat ini adalah hikmat dalam menggertak. Hikmat menggertak dengan penuh tujuan yang baik dan benar. Hikmat menggertak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap kalimat orang berhikmat, semua kalimatnya berguna dan penuh tujuan. Dalam setiap kalimat orang berhikmat, semua kalimatnya berguna dan penuh tujuan. Bukan kata-kata yang tanpa makna atau kata-kata yang dangkal. 3 kalimat yang keluar dari hikmat Salomo menghadapi perkara 2 perempuan sundal ini adalah hikmat menyimpulkan masalah, meyakinkan orang, menggeretak dengan penuh tujuan. Dalam menyelesaikan masalah ini, Salomo menyelesaikannya dengan cara menggertak. Karena memang tidak ada bukti maupun saksi dalam memecahkan masalah ini. Saya pikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, diizinkan kita menggertak ketika kondisi sudah hopeless dan tidak ada jalan keluar. Ya, diizinkan kita menggertak orang, seolah-olah menipu, menakut-nakuti orang, kalau memang sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Bukan sedikit-sedikit gertak orang, nanti malah orang tidak percaya sama kita. Apa yang dilakukan Salomo dalam menyelesaikan masalah yang tanpa bukti ini, dia menggertak, atau bahasa Inggrisnya adalah bluffing. Bluffing seringkali dipakai untuk bernegosiasi antara pihak yang beroposisi, misalnya seperti detektif dan perampok, seperti itu ya. Mereka suka bluffing antar detektif, atau memenangkan suatu pertandingan mental, atau menyelesaikan perkara seperti yang dihadapi Salomo. Salomo menggunakan teknik bluffing ini untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sama sekali tidak terlihat dan tanpa bukti. Salomo ingin melihat identitas sejati dari 2 perempuan sundal ini. Salomo ingin melihat kebenaran peristiwa ini itu apa. Sampai Salomo sudah berpikir dan dia harus menggertak 2 perempuan sundal ini. Gertakannya sangat mencekam karena pedang sudah ada di depan mereka. 2 perempuan sundal itu langsung diperhadapkan dalam kondisi yang kritis. Kondisi yang mengagetkan sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk memakai topeng palsu itu ataupun berdalih. Mereka berespon secara spontan dan jujur dari hati mereka sendiri. Perempuan yang satu mengatakan, jangan bunuh bayi itu. Perempuan yang lain mengatakan, bunuh saja. Rapopo, bunuh saja, tidak apa-apa. Supaya kami dua-duanya tidak kebagian bayi tersebut. Raja Salomo yang berhikmat ini berkata, jangan bunuh bayi itu dulu, kita sudah tahu siapa ibu bayi yang asli. Serahkanlah bayi itu kepada perempuan yang tidak mau bayi itu mati. Sebab perempuan itulah ibunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat keempat dari Salomo adalah memutuskan perkara dengan adil. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bayi itu diserahkan kepada perempuan, kepada bayi yang mau dipenggal itu. Nah, dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat Salomo menyelesaikan masalah yang rumit ini hanya dengan 4 kalimat penuh hikmat. Kalimat pertama yaitu hikmat menyimpulkan masalah. Penafsir mengatakan, Salomo bisa menyimpulkan masalah dengan objektif dan dengan benar, yaitu karena dia punya listening heart, hati yang mendengar. Hati yang mendengar, listening heart. Lalu kalimat kedua, hikmat meyakinkan orang untuk bluffing, untuk menggertak. Dan kalimat ketiga adalah hikmat menggertak itu sendiri, belahlah bayi tersebut. Dan kalimat keempat adalah hikmat memutuskan perkara dengan adil. Salomo menyelesaikan perkara yang sangat sulit hanya dengan 4 kalimat saja yang diceritakan di Alkitab. Keputusan ini membuat seluruh orang Israel kagum dan takut kepada Raja Salomo, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hati Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Penafsir mengatakan bahwa ini mirip seperti pujian yang disampaikan kepada Daud, ayah Salomo, dalam 2 Samuel. Di situ dikatakan perkataan kepada Raja Daud. Perkataan Raja Daud ini tentu menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik, apa yang jahat. Nah, Salomo memiliki hikmat ini. Discerning heart, listening heart.
Apa yang membuat orang Israel kagum dan takut kepada Raja Salomo? Karena hikmat Allah dalam diri Salomo. Wisdom to determine good and evil, right and wrong, justice and injustice. Hikmat ini yang membuat rakyat yang dipimpinnya percaya kepada Raja Salomo dan memiliki impresi yang baik bahwa Raja Salomo adalah raja yang adil dan rakyat percaya kepada rajanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin pendiri GRI, yaitu Pendeta Stephen Tong, bisa dihormati dan dikagumi oleh banyak orang bukan karena satu aspek saja, yaitu pintar berkhotbah. Tapi karena beliau dianugerahkan hikmat oleh Allah, dapat hikmat Allah dari Allah, sehingga membuat banyak orang, jemaatnya, percaya kepada Patong yang dipimpin oleh hikmat Allah. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Patong dihormati, dikagumi bukan hanya karena pintar khotbah saja, tapi karena hikmat Allah yang Tuhan anugerahkan kepada hidupnya sehingga kita percaya padanya. Meskipun kita tahu sebagai hamba Tuhan, kemampuan berkhotbah itu adalah hidup matinya pengkhotbah. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, kemampuan berkhotbah adalah hidup matinya pengkhotbah. Namanya saja pengkhotbah. Maka kalau tidak bisa berkhotbah, sayang sekali bukan? Hamba Tuhan tidak hanya dituntut bisa berkhotbah dengan baik, tapi juga dituntut untuk menghadapi masalah di gereja, masalah di pelayanan, seperti Raja Salomo menghadapi masalah di pemerintahan, yaitu dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan. Hikmat untuk bisa menyimpulkan masalah dalam gereja, hikmat bisa meyakinkan jemaat, hikmat bisa meyakinkan rekan-rekan Tuhan, mengambil keputusan dengan tepat, hikmat untuk berlaku adil. Di antara kita di sini bukan saja banyak hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi juga banyak penatua, diaken, diakones, dan juga pengurus. Nah, keberhasilan pelayanan penatua, diaken, diakones, dan pengurus bukan dinilai dari harta kekayaan yang banyak. Bukan dinilai dari reputasi pelayanan dan nama besarnya. Tapi dinilai oleh apakah ada hikmat yang dianugerahkan Tuhan atau tidak kepada penatua, diaken, diakones, dan pengurus. Sia-sia jika kita kaya raya, pintar, mampu banyak hal, nama besar di masyarakat, tapi tanpa hikmat Allah. Lama-lama pelayanan gereja yang kita lakukan akan berubah arah, menjadi kesombongan, tidak ada kasih pada Tuhan dan sesama. Bahkan orang-orang di sekitar kita malah semakin jauh dari Tuhan karena kita, sayang sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke bagian 2 dari renungan ini, yaitu adalah hikmat yang dijelaskan oleh Alkitab. Kita semua butuh hikmat. Apakah hikmat itu? Dalam 1 Korintus 1:24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Christ is the wisdom of God. Kristus adalah hikmat Allah bagi setiap orang percaya. Hikmat sejati ada di dalam Kristus. Hikmat orang Kristen adalah Kristus. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat dalam Bahasa Ibrani adalah skill. kemampuan, keterampilan. Bahasa Yunani dari hikmat juga samalah, Sophia. Artinya juga kemampuan. Hikmat menurut katanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bersifat hal praktis, bukan teoritis. Hal praktis, bukan teoritis. Itulah hikmat. Meskipun hal praktis bisa dikerjakan dengan baik juga karena mengerti teorinya. Biasanya itu hikmat menggambarkan kemampuan dalam perang, seni, keterampilan, kemampuan bekerja. Itu yang dijelaskan di Alkitab. Dalam kasusnya Salomo memiliki hikmat untuk memutuskan perkara dengan adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari manakah orang-orang menemukan hikmat? Dalam 1 Korintus dikatakan, orang Yahudi cari tanda, orang Yunani cari hikmat, orang Kristen menemukan hikmat sejati di dalam Kristus dan salib Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi cari tanda, orang Yunani cari hikmat, orang Kristen bukan saja mencari, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi orang Kristen sudah menemukan hikmat sejati di dalam Kristus dan salib Kristus. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Pada umumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia secara umum mencari hikmat bukanlah di dalam salib Kristus. Biasanya orang-orang Kristen sekalipun mencari hikmat di universitas atau institusi pendidikan. Buktinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena orang Yunani terus cari hikmat,
mereka memiliki filsafat Yunani kuno. Ya, orang Yunani kan dikatakan Alkitab, mereka terus cari hikmat. Mereka punya filsafat Yunani kuno, dan Yunani terkenal dengan 3 guru besar yang disebut Greek Gang of Three, or the Big Three in Greek philosophy. Kita tahulah siapa itu ya, seringkali didengar juga di khotbah. Pertama adalah Socrates, yaitu guru Plato. Kedua adalah Plato, guru Aristotle. Dan yang ketiga adalah Aristotle sendiri. Mereka adalah the big three in Greek philosophy. 3 orang inilah yang dianggap membentuk pola pemikiran negara-negara di barat. Negara-negara barat. Ini menunjukkan orang Yunani betul-betul cari hikmat. Orang-orang pada umumnya mencari hikmat di universitas. Orang Yunani banyak sekali membuat sekolah-sekolah yang filsafat dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata universitas, kata university ini diturunkan dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah a whole, keseluruhan, mengacu kepada sekelompok orang yang bersatu dalam satu organisasi, satu tubuh, satu komunitas. Itulah universitas. Jadi a whole, keseluruhan, campuran dari berbagai macam orang di satu tempat. Lalu definisi universitas juga dari kalimat Latinnya adalah Universitas Magistrorum et Scholarium, yang artinya adalah community of teachers and scholars. Komunitas para guru dan para murid, komunitas cendekiawan, komunitas orang berhikmat, itulah universitas. Universitas adalah tempat harta karun pembelajaran yang berharga untuk menjadikan manusia berhikmat. Maka, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit kita ingin menyekolahkan anak kita ke universitas terbaik. Yang pada umumnya universitas terbaik itu ada di Amerika dan Eropa. Ya, ketika orang berhikmat, maka dia ingin unggul, mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Banyak orang mencari universitas. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berdosa yang menginginkan hikmat, seringkali jatuh ke dalam dosa. Mereka inginkan hikmat demi unggul, demi makmur, demi kesombongan, demi kekayaan. Mereka mau berprestasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Mereka unggul dalam bidang-bidang kehidupan. Mereka ingin cukup, mapan. Tetapi kalau di luar Kristus, mereka itu sia-sia. Meskipun kelihatannya bagus dan berharga. Itulah kenapa orang mencari hikmat secara umum. Mereka mencarinya di universitas-universitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang teolog pernah mengatakan, when we speak about wisdom, we are speaking about Christ. Hikmat itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hikmat itu adalah Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Kristus adalah hikmat orang-orang Kristen. Hikmat yang sejati terdapat di dalam Kristus. Seluruh berkat kerohanian dan kebaikan terdapat pada Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Kristus adalah hikmat Allah. Dia merupakan hikmat tertinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah tindakan hikmat dalam kekristenan? Sebenarnya sederhana, satu saja. Di dalam kitab Amsal kita menemukannya. Tindakan hikmat dalam kekristenan adalah takut akan Tuhan. Skill, kemampuan, takut akan Kristus yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah tindakan hikmat dari orang-orang Kristen. Sejauh kamu takut akan Kristus, sejauh itulah hikmatmu. Sejauh kamu takut akan Tuhan, sejauh itulah bijaksanamu. Orang Kristen perlu hidup berhikmat. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24 disebutkan nasihat untuk orang bijaksana. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah, karena dia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu Tuhan sukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita boleh bangga dan bermegah, itu bukan karena hikmat kita. Bukan karena gelar pendidikan kita. Bukan karena gereja kita, bukan karena keluarga kita, ataupun kita bermegah karena teologi kita. Bukan. Tetapi kalau kita mau bermegah, bangga, mengucap syukur, karena kita mirip Kristus.
kita mengenal Kristus, kita hidup mengimitasi Kristus, itulah hikmat. Sebab Kristus adalah hikmat Allah dan juga adalah hikmat kita. Mau cari hikmat Allah, ada di dalam Kristus. Jadi kita jangan cari hikmat di kepintaran, meskipun kepintaran itu penting. Jangan cari hikmat di institusi pendidikan atau universitas, meskipun hal itu penting. Jangan cari hikmat di kekayaan, meskipun kekayaan itu penting. Jangan cari hikmat pada guru-guru dunia, meskipun itu penting. Carilah hikmat yang utama di dalam Kristus. Kita boleh cari hikmat di mana-mana. Amsal 1 mengatakan, hikmat berseru nyaring-nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di tembok-tembok, di pintu gerbang. Hikmat ada di mana saja. Tapi Alkitab katakan, hikmat sejati orang Kristen ada di dalam Kristus. Yang utama harus kita pegang dulu. Yang utama harus kita pegang, yaitu Kristus. Mencari hikmat di dalam Kristus. Kita boleh cari hikmat di tempat-tempat mana saja. Karena banyak hikmat Tuhan, dimanapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita menyadari bahwa kita itu kurang berhikmat, bahkan tidak berhikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita sadari kita itu kurang hikmat, kita itu tidak berhikmat, sehingga kita mau memiliki hikmat? Sudahkah kita meminta hikmat Allah dalam Kristus, khususnya dalam pelayanan di gerakan Reform Injil ini? Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita boleh ikut masterclass. Kita boleh memiliki masterclass tiap minggu, tiap hari Sabtu. Sebab dari masterclass ini, sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita memperoleh wejangan hikmat. Mulai dari renungan firman Tuhan dari hamba Tuhan, ada firman Tuhan, ada hikmat. Mulai dari wejangan Pak Tong, itu adalah hikmat. Mulai dari rencana-rencana pelayanan yang berhikmat dari para penatua, diaken, diakonis, dan pengurus, rencana pelayanan itu adalah hikmat Tuhan juga. Kita hargai masterclass ini sebagai salah satu sumber hikmat juga. Karena masternya bukan Pak Tong, masternya adalah Kristus sendiri. Itulah masterclass. Pak Tong ajarkan demikian. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup renungan ini dengan 2 nasihat hikmat, bukan dari saya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 nasihat hikmat dari Pak Tong, yang bagi saya sangat bermanfaat untuk kita semua dalam gerakan Reform Injili ini. Yang pertama adalah, lihatlah segala sesuatu dari tahta Tuhan. Lihatlah segala sesuatu dari tahta Tuhan. Artinya apa? Melihat segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Jangan lihat sesuatu dengan hikmat manusia. Supaya kita bisa membedakan yang baik dan jahat, yang salah dan benar, melakukan apa yang Yesus lakukan. Hikmat manusia, jika kita mengandalkan hikmat manusia, kita anggap yang baik itu jahat, yang jahat itu baik, yang salah itu benar, yang benar itu salah. Yang Yesus lakukan itu tidak penting. Jika kita melihat dunia ini dengan hikmat manusia. Jika para pemimpin gereja, hamba Tuhan, penatua, pengurus, diaken, diakones, melihat segala sesuatu dari sudut pandang hati yang berdosa, bukan sudut pandang Tuhan, mau dibawa kemana masa depan gereja? Nasihat kedua, Pak Tong pernah memberi nasihat, segala yang dikerjakan gerakan Reform Injili ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Kristus. Pak Tong melanjutkan nasihatnya dengan cara, curahkanlah semua perhatianmu pada gerakan ini. Kalau menemui kelemahan-kelemahan dalam gerakan ini, tunggulah dengan sabar. Tuhan pasti akan memimpin, membuat gerakan ini jadi gerakan yang memuliakan Dia. Jangan banyak nuntut, tapi banyak memberi, dan memberi banyak untuk gerakan ini. Sebab Pak Tong sudah beri teladan untuk kita semua. Pak Tong menyerahkan apa yang dimiliki Pak Tong untuk pekerjaan Tuhan dan mengutamakan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita punya satu tujuan sebagai rekan dalam gerakan ini, yaitu satu tujuan, memuliakan Kristus. Sama seperti Kristus telah punya satu tujuan untuk mengasihi kita, umat pilihannya, telah menyerahkan nyawanya untuk kita, demikianlah kita berkorban bagi Kristus. Hidup untuk Kristus, memuliakan Kristus, dalam pelayanan apapun dan bagian kita masing-masing. Mau di belakang layar, mau di depan mimbar, di atas panggung, kita punya satu tujuan. Saya ingin meninggikan Kristus. Kiranya kita punya kesatuan hati untuk melakukan segala sesuatu dengan hikmat Allah untuk memuliakan Kristus. Yesus Kristus adalah hikmat Allah, Yesus Kristus adalah hikmat kita, orang Kristen,
Dan marilah kita mengenal Kristus seumur hidup kita. Marilah kita minta hikmat untuk bisa memuliakan Kristus melebihi apapun yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar hikmat Tuhan, dan juga untuk merencanakan pelayanan-pelayanan supaya pelayanan yang dikerjakan oleh Gerakan dan GRI ini boleh sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menambahkan kami hikmat. Kami adalah orang yang kurang hikmat. Kami adalah orang yang bodoh. Kami adalah orang yang hina dan berdosa. Kami butuh hikmat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan ini tidak dicela orang, tidak dihina orang, tetapi boleh meninggikan Kristus semata-mata. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.